Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rasyadari. Yang kali ini mau ngomongin salah satu film yang baru rilis di bioskop minggu ini ya. Ini ada film yang jadi installment keempat dari sebuah franchise yang umurnya tuh udah tua banget. Udah mendekati umur gue nih, udah kepala 3 franchise-nya. Hampir kepala 3 sih lebih tepatnya. Kalau gue hitung 29 tahun lah. Yaitu ada Bad Boys Ride or Die. Dan gue yakin gak banyak yang expect kalau film ini bakal bagus. Dan itu wajar buat gue karena ini udah sekali lagi ya tergolong tua usia franchise-nya. Terus udah masuk film keempat. Dan Bad Boys juga bukan seri film yang punya cerita atau world building yang kaya gitu. Yang bisa ngasih materi yang cukup buat dieksplorasi sampai banyak sequel emang. Tapi ternyata hasilnya oke. Ini luar dugaan gue, nih hasilnya oke. Dan itu terjadi karena Bad Boys Ride or Die ini ngambil inspirasi soal cara gimana sih bikin franchise lu, seri film lu bisa jalan terus sampai punya sequel banyak banget gak terhitung. Dan dia ngambil inspirasi dari franchise film yang udah berhasil ngelakuin itu. Saking berhasilnya itu franchise udah punya 10 film, hampir 11. Soon bakal jadi 11 film terakhirnya. Yaitu apalagi kalau bukan Fast and Furious. Asli deh, Ride or Die ini Fast and Furious banget. Contohnya gini deh, di film sebelumnya ya, di Bad Boys for Life tahun berapa sih itu? 2020 kalau gak salah, correct me if I'm wrong. Itu kan karakternya udah ngomong ya, this is my one last ride gitu. Udah habis ini mau pensiun, ngomongnya gitu. Tapi kan ternyata enggak, balik lagi. Mirip banget kayak siapa, Dominic Toretto lah, kan selalu gitu, for one last ride gitu, for one last one gitu. Ternyata balik lagi tetap di film berikutnya. Dari film keberapa tuh udah ngomong gue bakal pensiun, tetap balik lagi. Nah itu terjadi juga di sini. Dan di Ride or Die lu juga bakal ngeliat gimana poin-poin cerita dan karakter dari film-film sebelumnya, dari masa lalu tuh dibahas lagi, balik lagi, dan diungkap ada fakta baru di balik cerita-cerita itu. Dan of course dramanya menyelipkan hal yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu family. Dan kayak Fast and Furious juga ada karakter yang di film sebelumnya udah mati, balik lagi di sini. Walaupun di Bad Boys ini nggak literally balik lagi ya, nggak beneran hidup lagi juga sebenarnya. Yaitu ada Kapten Conrad Howard yang dituduh korupsi. Jadi mendadak tuh keluar bukti kalau ternyata si kapten nih punya kaitan sama sebuah kartel. Dan of course dua jagoan kita, Mike sama Marcus, gak akan tinggal diam. Misi mereka kali ini adalah ngebersihin nama baik mendiang Pak Kapten. Nah kayak gue bilang tadi, selama si Mike dan Marcus nih menyelidiki ya soal kasus korupsinya si Kapten, itu bakal diungkap kalau beberapa peristiwa dari masa lalu, dari film-film sebelumnya itu ternyata masih menyimpan rahasia. Ya Fast and Furious kan gitu ya. Dan kayak Fast and Furious juga ada antagonis, ada penjahat berubah jadi protagonis, man. Jadi baik di sini. Itu kan kayak udah formulanya FF, Fast and Furious, dan itu udah jadi meme di mana-mana. Dan Bad Boys melakukan hal yang sama. Soalnya di sini si Armando, villain dari film ketiga yang juga anaknya si Mike, anaknya Will Smith itu, yang udah dipenjara karena aksi kejahatan, karena aksi penyelundupan narkoba dan lain-lain, sekarang jadi baik. Jadi ngebantuin bapaknya gitu, ikut berantem di pihak bapaknya. Dan lo bisa nebak lah kalau nantinya part ini bakal dipakai untuk nguatin unsur kekeluargaan di dramanya. Sekali lagi, family. Ya intinya sih Ride or Die ini pengen ngelakuin pembaruan, modifikasi, tapi di saat bersamaan dia nggak pengen fans-fans yang udah ngikutin dari puluhan tahun lalu itu ngerasa terasing gitu, ngerasa kalau wah ini bukan Bad Boys yang dulu gua suka. Nah mereka tuh pengen ngambil jalan tengah itu. Makanya hal-hal familiar ala franchise-nya ya masih bisa lo temuin di sini. Misal gimana Mike sama Marcus itu adu argumen terus, berantem terus, itu masih dijadiin menu utama lah. Nah tapi yang beda di sini adalah walaupun mereka tetap berantem terus, tapi kepribadian mereka nih yang bertolak belakang ya. Karena khas film body comedy kan pasti ada kepribadian yang bertolak belakang di dua protagonisnya. Nah kepribadian itu di film ini kayak ditukar. Jadi si Marcus tuh habis nyaris mati dia sempat nyaris mati karena serangan jantung. Terus dia tuh semacam dapat pencerahan gitu lah kayak dapat enlightenment, dan berubah dia dari orang yang penakut banget, yang apa-apa tuh kayak wah ini serem banget, jadi orang yang gak takut mati. Jadi kebalikannya, dia literally ngomong gue
orangnya nggak bisa mati gitu. Dan sebaliknya si Mike nih yang selama ini dikenal sinting, dikenal nekat, nggak takut apa-apa, karena dia khawatir orang-orang di sekitar dia itu selalu terancam nyawanya, selalu mati, dia tuh jadi sering kena panic attack gitu. Jadi kayak ditukar, beneran ditukar lah. Yang tadinya tuh sering takut jadi berani, yang tadinya itu berani banget jadi banyak khawatir. Walaupun lu jangan ngarep kalau naskahnya bakal bikin hal-hal tadi tuh jadi apa ya, eksplorasi psikologis yang kuat gitu, yang mendalam tuh sama sekali enggak sih. Cuman buat seru-seruan aja lah, cuman dangkal-dangkal aja, terus gimana hal-hal itu terselesaikan, dikasih resolusi juga ya udah gampang banget selesai begitu aja. Tapi emang fun. Itu yang kayak tadi gue bilang ya, ngasih modifikasi, pembaruan tapi tetap kerasa familiar. Apalagi chemistry-nya Will Smith sama Martin Lawrence masih kuat, dan Martin Lawrence lucu banget sih di sini sih. Ini orang anjir banget lah dia lah. Bahkan nih gue tetap minimal senyum deh, minimal gue bakalan senyum gitu, nyengir, walaupun komedinya, materinya itu nggak kuat, karena Martin Lawrence actingnya lucu banget. Selalu dia bisa munculin kelucuan di tengah materi humor yang nggak lucu gitu misalkan. Sayang aja sih nggak ada itu ya, joke soal tamparannya Will Smith di Oscar tuh gue udah, wah ada nggak nih dibahas nih, disindir dikit, ternyata nggak ada. Padahal kalau ada nih gue kasih tambahan skor 1 poin nih. Tapi yang paling top di sini bukan ceritanya, bukan komedinya, bukan juga actingnya, tapi action. Anjir actionnya gila, directingnya si siapa, Adil sama Bilal ya, jadi sutradaranya, dua orang itu gila banget. Gini loh, nggak ada action yang asal jadi gitu. Biasanya di film action segede apapun, normalnya apalagi kalau produksi Hollywood ya, produksi Hollywood, film-film yang banyak ledakan tuh kan ada action yang apa spesial gitu, yang jadi highlights, yang bener-bener digarap unik. Tapi banyak juga action yang cuma jadi filler, cuman ya udahlah yang penting ada tembak-tembakan, ada kejar-kejaran, biar penonton seru nggak bosen gitu. Nah kalau di sini hampir nggak ada yang kelar gitu aja, semua berusaha dikasih inovasi, terutama dari kamera work, gerak kameranya coy. Anjir, gue berusaha apa ya, ngebayangin proses produksinya itu sampai pusing pada saat nonton. Kameranya tuh kayak demit. Gampangnya kayak demit ya. Soalnya kayak nggak punya batasan gitu. Dia kayak terbang ke sana sini, gerak bolak-balik, nembus tembok dan lain-lain, ngelewatin orang yang lagi berantem, kayak hantu, kayak apa ya, ibaratnya ada orang lagi berantem terus ada hantu seliweran gitu. Nah itu kamera worknya kayak gitu. Dan itu bukan cuman gaya-gayaan ya, soalnya actionnya juga beneran jadi tambah seru gitu. Adegan berantem di pesawat yang lagi terbang tuh sinting banget. Gue cuman wah kok bisa gitu gue pas nonton. Terus of course klimaksnya juga brengsek banget. Tepuk tangan gue sih pada saat nonton klimaksnya. Kalau lu sempet ngeliat behind the scene yang di share sama Will Smith di IG, nah itu salah satu adegan di klimaksnya, dan lu harus nungguin adegan itu nongol. Itu gila. Kalau skor buat Bad Boys Ride or Die ya, karena tadi ya nggak ada jokes Will Smith nampar Chris Rock di Oscar, jadi ya cukup lah gue kasih 7 dari 10. Kalau ada gue taruh 8 deh itu. Sayangnya tidak ada sih. Tapi intinya nih keren lah. Buat gue lebih dahsyat dibanding garapannya Michael Bay ya di 2 film pertama. Padahal Michael Bay kan bombastis banget tuh, ledakan di mana-mana. Buat gue lebih dahsyat. So far ini adalah film Bad Boys paling seru dari 4 filmnya. Dan yang paling penting sebenarnya ini sih, gue cukup yakin walaupun mungkin nggak yang sampai 500 juta dolar, 400 juta dolar, tetap ini film bakalan profit sih sebenarnya. Hal terbesar yang berhasil lakuin Bad Boys Ride or Die ini, misalkan nanti beneran profit, itu adalah ngejaga supaya franchise ini tetap punya nafas gitu, bisa jalan terus ya kayak Fast and Furious itulah. Jadi mari kita tunggu nanti bakalan lanjut lagi ke film kelima atau nggak. Gue sih nggak masalah ya, selama inovasinya beneran terus segila ini gue nggak masalah. Tapi menurut lu gimana yang udah nonton Bad Boys Ride or Die? Apa lu setuju ini inovasinya seru banget actionnya, atau lu wah ini mah udah sering gua lihat gitu? Misalkan bisa lu bagiin komentar lu, review lu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara ya, ada super thanks, ada Saveria, dan ada juga join membership Cinecrip. Tiernya bisa lu lihat di home kami, bisa lu klik di situ, lu pilih sesuai dengan keinginan lo. Dan thank you so much buat yang masih bersedia dan setia join di membershipnya Cinecrip, terutama teman-teman ini. Berikut ini dari tier Basic dan La Familia ya. Kalau gabung Basic dan La Familia, lu dapat ini nih, nama muka lu nongol di sini, dan lu bisa gabung juga di live stream khusus member yang diadain sebulan sekali. Oke kalau gitu, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.